Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid dari kelas PS4A absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil outline penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Disposable Income, dan Customer Lifestyle terhadap keputusan menabung pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Kita lanjut pada pembahasan latar belakang. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem perbankan, ada sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan syariah jelas sangat berbeda sekali dengan perbankan konvensional. Jika dilihat dari teorinya, perbankan syariah lebih menerapkan pada unsur-unsur prinsip syariah atau aturan syariah dengan sumber utama hukum syariahnya adalah Al-Quran dan Hadis. Penerapan prinsip inilah yang menjadi titik pembeda antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Sebenarnya perbankan syariah telah beroperasi sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sampai saat ini perkembangan perbankan syariah bisa dibilang cukup pesat. Hingga saat ini Bank Umum Syariah memiliki jumlah bank sebanyak 14 dan jumlah kantor sebanyak 1943. Sedangkan unit usaha syariah memiliki jumlah bank 20 dan jumlah kantornya 390. Sedangkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, jumlah banknya sebanyak 163 dan jumlah kantornya 624 kantor. Kalau kita lihat dari tabel 2, indikator utama perbankan syariah memiliki total aset sebanyak 575,85 triliun, sedangkan dana pihak ketiga memiliki 460,51 triliun, sedangkan market share perbankan syariah banyak 6,24% dan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mencapai 384,65 triliun. Dari tabel 2 tadi, dari 4 indikator utama perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia per Juni 2020 sebanyak 268 juta jiwa, sedangkan penduduk muslim sebesar 229 juta jiwa atau sebesar 87,2% dari total penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar sekitar 13% dari populasi dunia, hal ini tentu sangat disayangkan jika potensi negara Indonesia masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun kenyataannya market share perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 6,24%. Hal ini tentu masih sangat jauh jika kita bandingkan dengan perbankan konvensional. Sampai dengan September 2020 yang sudah menjadi nasabah pembiayaan hanya sebesar 5,79 juta jiwa dan nasabah dana pihak ketiga bank syariah hanya sejumlah 35,33 juta jiwa. Masalah utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah saat ini adalah bagaimana cara perusahaan menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan tersebut mampu bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan melihat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, bisa diakibatkan karena kelas sosial, faktor kebudayaan, kelompok, usia, pekerjaan, gaya hidup, persepsi, dan lain-lain. Ini menurut Andriana 2015. Keputusan nasabah merupakan elemen yang sangat penting bagi bank agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Keputusan merupakan seleksi antara dua pilihan, yaitu melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Ini menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2008. Sedangkan menurut Philip Kotler tahun 2001, pengambilan keputusan melalui 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima adalah perilaku setelah adanya pembelian. Yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama adalah tingkat religiusitas. Menurut Atang dalam bukunya Metodologi Studi Islam tahun 2017 menyebutkan bahwa religiusitas adalah sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan menurut Glock and Rodney tahun 2015, religiusitas adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berpikir, berperilaku, bertindak sesuai dengan ajaran agamanya. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka
semakin besar peluang pengambilan keputusannya dalam memilih perbankan syariah. Untuk variabel yang kedua adalah disposable income atau tingkat pendapatan. Disposable income adalah pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan ditabung setelah dikurangi dengan kewajibannya. Ini menurut Suherman Rosidi tahun 2017. Oleh sebab itu, keputusan menjadi nasabah akan meningkatkan sesuai dengan tingkat pendapatan. Variabel yang ketiga adalah customer lifestyle. Menurut Kotler tahun 2000 yang menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor kepribadian, salah satunya adalah gaya hidup. Ukuran gaya hidup seseorang akan mencerminkan pengaruh kekuatan sosial terhadap kekuatan konsumsi terhadap suatu barang. Nah, dalam hal ini merupakan konsumsi individu dalam termasuk menggunakan produk perbankan syariah. Orang-orang yang berasal dari subkultur kelas sosial dan pekerjaan yang sama mungkin saja memiliki gaya hidup yang berbeda. Nah, ini menurut Kotler tahun 2000. Dari ketiga variabel tersebut terdapat beberapa fenomena bisnis yang ada. Kalau kita lihat dari market share perbankan syariah per September 2020, market share syariah terus mengalami peningkatan, yaitu sampai tahun 2020 sebesar 6,24%. Selain itu, DPK, total aset dan pembiayaan yang disalurkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020. Ini artinya persaingan antar lembaga keuangan syariah semakin besar. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya Indonesia mampu menjadi pioner bagi perkembangan perbankan syariah secara global. Hal ini merupakan tantangan bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang untuk terus menarik konsumen dan mempertahankannya. Dalam mewujudkannya, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang harus mampu melihat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk tingkat religiusitas, disposable income, dan customer lifestyle. Masuk pada pertanyaan penelitian, berdasarkan adanya fenomena bisnis dan masalah penelitian tadi, ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana signifikansi pengaruh tingkat religiusitas, disposable income, dan customer lifestyle secara simultan terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh tingkat religiusitas secara parsial terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh disposable income secara parsial terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana signifikansi pengaruh customer lifestyle secara parsial terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis signifikansi pengaruh tingkat religiusitas, disposable income, dan customer lifestyle secara simultan terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang kedua, untuk menganalisis signifikansi pengaruh tingkat religiusitas secara parsial terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang ketiga, untuk menganalisis signifikansi pengaruh disposable income secara parsial terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Dan yang terakhir, untuk menganalisis signifikansi pengaruh customer lifestyle secara parsial terhadap keputusan menabung pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Kita masuk pada manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan teori yang terkait dengan pengaruh tingkat religiusitas, disposable income, dan customer lifestyle terhadap keputusan menabung, serta melakukan penelitian sejenis dan membantu menjelaskan teori-teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang dalam mengambil kebijakan strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah. Dari penjelasan bisa kita ambil kerangka pemikiran, yaitu analisis pengaruh tingkat religiusitas, disposable income, dan customer lifestyle terhadap keputusan menjadi nasabah dengan objek penelitian pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata atau salah tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.